Oke, shalom semuanya. Saya hari ini saya sangat excited ya berada dengan saudara semua karena saya percaya Tuhan saat ini sedang memperhatikan gerejanya, saudaraku. God is watching you. Maybe you don't realize it, but God is watching you. Dan saya merasa ini kesadaran yang harus kita punya bahwa Tuhan itu memperhatikan kita, entah kita sadar atau tidak. Amin. Bahwa Tuhan itu memperhatikan dan memperdulikan kita, entah kita percaya atau tidak. Because your trust itu nggak mengubah realita, kebenaran bahwa Allah memperhatikan kita. Saudara mau nggak percaya Tuhan memperhatikan saya, saudara mau nggak percaya Tuhan peduli sama saudara, kenyataannya dia peduli sama saudara. Because He is a Father. Dia seorang Bapa. Udah ada Bapak di sini yang udah jadi Bapak, bisa angkat tangan? Yang sudah jadi Bapak? Udah ya? Saudara pasti paham ini. Bahwa anak nggak selalu tahu papanya peduli sama dia, perhatian sama dia atau tidak. Nggak semua anak mengerti bahwa bapaknya habis-habisan kerja di luar. Mereka nggak terlalu memahami bahwa papanya habis-habisan mikirin masa depan mereka, ngatur keuangan bagaimana, gimana nanti dia sekolah, bagaimana dia kuliah, uangnya cukup apa enggak, bisnis lagi seret, bagaimana saya harus membesarkan anak. Anak kita mungkin nggak bisa menyelami pikiran dari bapak dan ibunya. Tapi ketidakmampuan seorang anak menyelami pikiran orang tuanya tidak mengubah realita bahwa orang tuanya mikirin anaknya. Benar nggak sih? Ya, sama seperti saya. Anak saya nggak bisa menyelami pikiran saya. Dia nggak bisa saya ajak bicara soal rencana saya karena dia belum mampu, saudara. Tapi pada waktunya tiba, seiring berjalannya waktu dia akan memahami. Mungkin nanti ketika dia sudah lulus kuliah, dia lihat ke belakang, baru dia melihat rancangan bapaknya. Oh gini cetak biru bapak saya ini. Baru dia bisa ngerti bahwa, oh papa saya ternyata pulang malam tuh gara-gara ini. Oh ternyata papa suka punya waktu sendirian di kamar merenung tuh karena ini. Oh ternyata dia lagi mikirin ini. Waktu saya ajak ngobrol, papa saya seperti nggak merhatiin itu kenapa ya? Mungkin karena dia lagi mikirin sesuatu. Baru nanti satu saat anak saya mungkin bisa memahami apa yang dia lihat papanya, mamanya alami ketika dia kecil. Saya rasa kita punya pengalaman yang sama ya dengan kalau mikirin orang tua kan. So, saudaraku, God is thinking about you so much. He's thinking about His plan over you. Dia mikirin rencananya atas saudara. Dia pikirin planning yang sudah dia rancang untuk masa depan saudara. Dia memikirkan ketika sekali waktu kita jalan di luar dari jalur. Dia mikirin gimana cara bawa kita balik kembali ke jalannya dia. Dia memikirkan kita lebih banyak daripada kita memikirkan dia. Karena dia Bapak. Bapak yang baik ya begitu. Cuma untuk menyelami pikiran Tuhan, itu nggak gampang itu. Bahkan mustahil kita menyelami pikiran dari Tuhan. Sama seperti mustahil anak saya menyelami pikiran saya. Impossible. Tapi waktunya akan tiba ketika semakin kita beranjak dewasa secara rohani. Kita baru bisa berkata begini, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Saya berharap papa saya masih hidup. Karena dia meninggal waktu saya SMA. Saya berharap kalau dia masih hidup sekarang, saya tuh mau nanya, gimana caranya papi membesarkan anak-anak 5, istri, om, tante, ponakan, om, tante, om, sepupu dalam satu rumah. Saya baru ingat papa saya tuh suka pergi keluar kota pulang subuh. Bawa makanan, bawa ikan, bawa udang.
Segala macam, masukin ke kulkas. Pelihara keluarga ini loh. Saya pengen tanya, gimana caranya papi? Pengen tahu dong. Pengen ngobrol gitu sama bapak saya. Karena sekarang saya baru sadar bahwa ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu, Bapak. So, saya merasa bahwa you will respect his presence more when you grow up. Makin saudara dewasa, makin saudara menghargai hadirat Tuhan. Makin kita tidak dewasa, makin kita nggak menghargai hadirat Tuhan. Memang realitanya sudah begitu dari sana. Anak makin besar, makin dewasa, udah nikah, baru ngerti. Baru bisa memahami perjuangan dari orang tuanya. Udah begitu dari sananya. So, kalau kita mau untuk makin dewasa secara rohani, itu kelihatan dari how we respect him in our daily life. Tapi ini dulu deh masuk ke pikiran saudara. Tuhan itu memikirkan saudara lebih banyak daripada dia dipikirkan oleh saudara. Dia memikirkan rencananya. Dan berulang kali dia harus mengembalikan saudara kepada jalannya. Karena seringkali kita keluar jalur. Dia balikin lagi. He keep thinking about you all the time. Dan hari ini saya ingin supaya kasih kita kepada Tuhan itu setidaknya hari ini tuh dipantik. Seperti satu api yang kembali menyala. Amin. Karena saya percaya hari ini Tuhan mau bicara sama kita. Tadi saya bilang bahwa bagi kita untuk menyelami pikiran Tuhan itu susah. Karena pikirannya banyak. Betul ya? Tapi akan ada masa di mana Tuhan tuh mau menceritakan sama saudara sedikit dari pikirannya untuk saudara. At least you know that he's thinking about you. Mungkin gak semua dia kasih tahu karena gak bisa kita ini. Tapi 1-2 kalimat, 1-2 paragraf kan oke lah ya. Benar nggak sih? 1-2 kalimat kalau dia kasih tahu sama kita, kan itu membuat kita menyadari bahwa Tuhan tuh mikirin saya. Memang saya nggak tahu semua pikirannya, tapi dia kasih tahu loh. Setidaknya 1 kalimat, 2 kalimat dia bilang sama saya something. Nah itu yang disebut dengan nubuatan. Itu yang disebut dengan prophetic. Prophetik atau nubuatan adalah cara Tuhan untuk mengungkapkan betapa dia memikirkan kita. Dengan bahasa yang mudah kita paham. Sehingga kita tahu bahwa kita tidak dilupakan oleh dia. Amin. Ketika kita menerima pesan dari Tuhan, entah lewat ayat Alkitab yang kita baca, lewat mimpi, lewat penglihatan, lewat seorang hamba Tuhan, lewat apapun juga ketika dia bicara secara profetik kepada kita, dia sebenarnya sedang berkata kepada kita, aku mikirin kamu. Aku mau ngasih tahu pikiranku sama kamu, nggak banyak. Ini dia. Ini pikiranku sama kamu hari ini. Kamu pengen tahu nggak siapa yang lagi aku pikirin tentang kamu? This is what I am thinking about you right now. Memang pikiran yang kamu dengan saya beda ya. Makanya nubuatan itu nggak selalu menjawab kekhawatiran kita, saudara. Karena nubuatan itu difungsikan untuk mengubah fokus dan perspektif kita terhadap sesuatu. Jadi kalau kita lagi mikirin masalah finansial, ternyata Tuhan bicara kepada kita yang gak ada hubungannya dengan masalah finansial, dia sedang mengubah fokus kita. Dia lagi bilang begini, yang finansial gak usah lu pikirin. It's not a problem. Gue mau lu mikirin ini sekarang. Jadi orang lagi punya masalah finansial, Tuhan bilang begini, nah, gembalakan domba-domba. Tuhan bilang, alah, gue lagi pusing mikirin duit. Tuhan malah bicara suruh gembalain domba-domba. Itu artinya buat Tuhan, apa yang Anda pikir masalah bukan masalah. Dan apa yang Anda pikir bukan masalah adalah masalah yang sebenarnya. So ketika kita ngerti cara Tuhan bicara, kita akan mulai paham bahwa Tuhan gini loh, saya itu lagi punya masalah ya Tuhan, saya itu lagi punya pergumulan loh. Tapi waktu saya datang sama Tuhan, Tuhan tuh gak bicara pergumulan saya. Tuhan malah bicara hal yang lain. Itu berarti yang ini nggak perlu saya khawatirin. Yang ini is already taken care of.
Saya harus mikirin apa yang Tuhan mau saya pikirkan. Nah, hari ini saya rindu agar sementara firman disampaikan, kita mulai menangkap pikiran Tuhan. A new perspective tentang hidup kita. Amin. Jadi semua struggle kita tentang apa yang kita khawatirkan itu hilang. Karena begini loh, sesuatu yang Anda anggap penting akan menjadi penting buat Anda. Tapi saat Anda nggak anggap itu penting lagi, itu pun nggak akan jadi penting lagi. So ketika pada akhirnya kita sadar ada yang lebih penting daripada kekhawatiran kita ini, kekhawatiran itu mulai sirna. Udah kehilangan attention. Sesuatu yang tadinya jadi perhatian kita tiap malam kita pikirin ya. Udah lebih daripada istri kita sendiri, dari suami kita sendiri. Kita lebih banyak mikirin dia daripada suami kita. Tiba-tiba nggak lagi jadi perhatian kita. Lama-lama masalah itu akan udah. Hari ini saya rindu. Kita menangkap satu aja dari pikiran Tuhan buat kita. Amin. Amin. Coba bisa bilang sama kanan kirinya, God is thinking about you right now. Ya kalau ngomongnya sama anak saya ke temannya tuh, weh bahasa Inggrisnya lancar. Kalau kita ini ya agak susah gitu ya. So, mari kita mulai ya. Yang pakai baju Manchester United ya. Iya. Saya bernubuat tim Anda akan kalah terus. Enggak, saya bercanda ya, nggak ada hubungannya. So, saya merasa tadi ketika dalam penyembahan, itu suami istri atau pacaran atau? Suami istri kan ya? Oke, berarti kalau pesannya ke ibu, ke bapak, pesan bapak ke ibu ya. Saya merasa begini, dalam hati saya, sementara kalian menyembah, saya merasa mendapatkan ada satu kalimat yang berulang-ulang Tuhan sampaikan sama saya. Dan sepertinya kalimatnya seperti ini, I will answer their most important questions. Saya merasa Tuhan bilang bahwa aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terpenting dalam kehidupan mereka. Bahwa musim ini akan menjadi musim di mana satu persatu tanda tanya terbesar dalam hidup kalian yang mungkin selama ini menghalangi kalian untuk bisa benar-benar all out memberi diri sama Tuhan, itu akan mulai Tuhan jawab. Saya melihat bagaimana cara Tuhan menjawab akan sangat variatif, akan sangat unik karena dia tidak hanya menjawab dengan kalimat, dia akan menjawab dengan tanda-tanda. Saya merasa tahun ini akan jadi tahun di mana Tuhan akan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan penting dalam kehidupan kalian. Supaya nggak ada lagi yang menghalangi kalian untuk memberi diri kalian melayani Tuhan. Dengan sungguh-sungguh. Saya melihat bahwa antara bulan September, Oktober, karena di Israel juga ada perubahan musim. Ya, karena kita akan bergerak dari Pei Dalet ke Pei Gimel. Saudara nggak perlu tahu itu apa, it's not important juga sih. Tapi saya melihat Tuhan lagi bawa kalian masuk ke musim yang baru. Di musim dimana secara pribadi buat ibu akan punya tidur nyenyak seperti yang belum pernah ibu rasa dalam waktu sekian lama. Ya, saya melihat bagaimana Tuhan akan memberikan ibu damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Karena pikiranmu akan sangat dikuasai oleh damai sejahtera itu. Ya, semua yang membuat ibu cemas, yang mungkin membuat ibu sulit untuk bisa tidur dengan nyenyak, bangun pagi mungkin nggak merasa fresh, fit, itu nggak ada hubungannya dengan kesehatan. Itu ada hubungan dengan what are you thinking about. Dan saya melihat Tuhan mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penting dalam kehidupan kalian. Dia akan jawab dengan tanda-tanda, dia akan jawab dengan berkat, dia akan jawab dengan mujizat. Karena saya melihat di dalam keluarga, you are the strongest factor. Ibu adalah faktor yang sangat kuat dalam keluarga. Ya entah bagaimana ada seperti satu beban yang ibu tanggung dalam keluarga. Ya ada satu beban yang coba ibu bawa seorang diri dalam keluarga. Udah punya anak belum sih Pak? Belum. Iya, oh puji Tuhan sebenarnya kalau gitu ya. Tapi saya melihat bahwa istri Bapak ya dia menanggung satu beban yang sepertinya pengennya all out, pengen diungkapin gitu. Mungkin kalau dibawa ke lapangan luar pengen teriak, pengen menyatakan sesuatu sama Tuhan. Tapi
Apa yang saya mau nyatakan kepada hari ini bahwa doa istrimu akan terjawab dan engkau akan menerima berkat karena itu. Saya melihat musim yang baru adalah musim buat keluarga kalian di mana God is answering the prayer of the wives. Tuhan lagi jawab doa-doa para istri. Saya bisa paham kenapa Bapak jarang berdoa atau Bapak jarang mendoakan sesuatu karena Bapak itu tipe orang yang easy going, yang slow, yang jalanin aja. Dan itu yang membuat pernikahan kalian sampai hari ini tetap kuat dan kalian tetap bisa saling support satu sama lain because kalian diciptakan unik satu sama lain berbeda. Tapi saya mau hari ini menguatkan bahwa apapun yang ibu doakan sebagai seorang istri, saya merasa Tuhan mau jawab itu untuk kebahagiaan keluarga kalian di musim yang baru ini. Ya, saya berdoa musim yang baru adalah musim di mana benih-benih yang ditabur ke tanah itu akan menjadi tanah yang subur. Kalian akan diberkati Tuhan, diberikan sukacita yang besar. Saya udah pelayanan belum sih Pak Bu? Di mana? Oh, di satu gereja, di sebuah gereja. Saya rindu supaya dengan apa yang Tuhan mau kerjakan di musim yang baru ini, kalian akan jauh lebih excited dalam melayani Tuhan. Ibu itu pelayanan apa Bu? Ibu pelayanan? Singer ya? Iya, saya pikir WL. Belum? Jadi WL belum? Enggak mau? Mau enggak? Saya pengen Bu, push yourself. Karena ibu punya sesuatu yang saya bilang tadi, your power is in your voice. You are a prophetic person. Dan saya rindu supaya ibu mulai responi Tuhan dan berkat Tuhan, saya mau menyanyi buat Tuhan. Kalau singer tuh ngikutin WL. So, saya mau ibu coba mimpikan ini, imaninya berkata, Lord, I want to lead your people in worship. Saya mau menyanyi buat Tuhan. Saya rasa ibu akan jadi worship leader yang berbeda. Seperti kayak Bapak tadi, ya. Ibu bisa bawa orang masuk ke dalam penyembahan yang mendalam. Ya ibu ketawa-ketawa tadi ya. Ya Bu ya, amin ya Bu. Ya diaminin dalam hati juga nggak apa-apa. Karena God is thinking about you. Saya mau berdoa juga buat siapa sih? Saya panggil ibu apa bukan ya? Belum ya? Oh, masih kecil. Oke. Tadi sementara penyembahan, saya merasa bahwa Tuhan tuh lagi bicara dalam hati saya sepertinya begini. I am healing the broken hearted. Ya, saya lagi memulihkan orang-orang yang hancur hati. Dan saya merasa musim yang baru ini akan jadi musim di mana sebelum tahun ini berakhir, Tuhan mau memulihkan kamu completely. Dia benar-benar mau memulihkan, menyembuhkan kamu secara penuh. Dia mau mempersiapkan kamu untuk masuki tahun yang baru nanti secara berbeda. Apa yang saya dapetin dalam hati saya begini adalah bahwa jangan pernah menyesali what already happened. Karena itu cara Tuhan membawa kamu untuk berjumpa dengan Tuhan. Kalau kamu nggak pernah hancur, kamu nggak pernah jatuh, kamu nggak akan pernah ketemu dengan Tuhan. So, saya merasa pesan Tuhan buat kamu adalah begini, apa yang kamu sesali itu harus kamu syukuri mulai dari sekarang. Because peristiwa yang kamu lewati itu Tuhan pakai untuk bawa kamu ketemu Tuhan. Jadi kalau kamu ada sekarang, kamu sekarang ada di ibadah, kamu mungkin sekarang aktif untuk mengejar dan cari Tuhan. Itu cara Tuhan untuk dorong kamu cari Dia. Karena Dia pakai apa yang sudah kamu alami di masa yang lalu untuk bawa kamu ke momen seperti ini. Saya lihat ada panggilan dalam hati, dalam hidup kamu juga untuk menjadi seorang yang melayani Tuhan. Saya melihat ada rangkaian kata-kata yang kamu bisa rangkai dengan sangat indah, dan lewat rangkaian kata-kata itu kamu bisa sampaikan, itu membuat orang mengalami Tuhan, orang mengenal kebenaran daripada Tuhan. I don't know, but I think secara bahasa Inggris ya, you are so good at words and you can create words seperti berbeda dengan orang lain, dan itu bisa membantu kamu mengkomunikasikan pesan Tuhan kepada orang-orang. So, saya percaya lewat kata-kata yang kamu nanti akan rangkai, akan ada banyak orang yang broken hearted yang akan dipulihkan. Saya nggak tahu apa kamu akan menulis buku, tapi I think lewat kata-kata, lewat apa yang kamu tulis, Tuhan mau pakai kamu untuk menjadi berkat buat banyak orang. Namanya siapa sih? Poca.
Itu nama asli. Pokok cahaya, Pak. Pokok cahaya. Iya. Oh. Iya. Namanya aja udah keren itu. Namanya udah keren. Ya, saya rindu kamu hari ini cari Tuhan dan sungguh-sungguh bawa diri kamu untuk dipenuhi oleh firman Tuhan. Amin. Saya Bapak Ibu, udah Bapak Ibu berarti ya? Iya kan? Ya Bapak, Ibu ya. Saya dapetin begini Pak tentang kalian. Tuhan seperti kasih saya sebuah penglihatan. Namanya juga pesan profetik, aja lagi nanti ya. Tapi saya lihat seperti Tuhan kasih saya sebuah penglihatan tadi tentang satu sumur yang airnya mulai kering dan kalian coba lempar ember untuk menarik air dari sumur itu. Lalu setiap kali kalian coba tarik airnya nggak banyak. Bahwa sepertinya ada yang bocor di ember itu dan setiap kali kalian tarik airnya yang kalian dapat nggak banyak itu setiap kali kalian tarik. Padahal energi, kekuatan yang sudah kalian curahkan untuk mengambil air itu cukup besar. Nah, saya merasa bahwa Tuhan tuh lagi bicara tahun ini adalah tahun di mana Tuhan mau memberkati kalian sebagai para penimba air. Saya entah kenapa, tapi perkataan ini mungkin saya sampaikan karena kata-kata ini merema di hati saya udah cukup lama dan mungkin kalian adalah salah satu orang yang Tuhan mau pakai jadi para penimba air. Bagaimana Tuhan mau beri kalian kekuatan. Kekuatan untuk terus menimba air, untuk terus punya pengharapan bahwa air di dalam sumur itu akan Tuhan isi dengan penuh. Bahwa semua susah payah kalian itu nggak akan sia-sia. Bahwa jangan berhenti sekarang. Whatever you do, don't give up. Don't quit, don't ever think about quitting. Karena Tuhan yang buka sumur. Saya diingatkan kisah Ishak dan saya mau menguatkan kalian sekarang. Tuhan yang buka sumur buat kalian. Sama seperti Tuhan yang tuntun Ishak untuk buka sumur. Dan kalau ada orang coba tutup sumur kalian, percayalah Tuhan punya cara untuk buka sumur buat kalian. So, saya mau menguatkan hari ini, Pak, Bu, jangan khawatir karena Tuhan mau lakukan sesuatu. Saya sih rindu ketemu nanti ada sumur-sumur yang baru yang Tuhan mau percayakan sama kalian. Untuk kalian gali, untuk kalian ambil airnya. Karena saya melihat Tuhan mau pakai kalian jadi berkat buat banyak orang. Secara khusus mungkin buat Bapak. Saya nggak tahu, tapi saya merasa hati Bapak itu ada untuk memberkati orang. Bahwa Bapak adalah orang yang dipenuhi dengan satu belas kasihan dalam diri Bapak. Memang Bapak orangnya nggak terlalu action begitu, mungkin bukan tipe-tipe Thomas gitu, wah gitu, bukan gitu. Tapi you have something in you yang disebut dengan compassion. Itu yang menggerakkan Tuhan untuk mau melakukan sesuatu dalam kehidupan kalian. Saya berdoa tahun ini kalau ini mengkonfirmasi, ini jadi tahun yang menghibur Bapak dan Ibu ya. Tuhan mengasihi kalian juga. Hari ini saya mau bawa saudara untuk merenungkan satu ayat dalam Mazmur 73. Karena Mazmur 73 ini adalah ayat yang harus kita pegang di hari-hari. Di hari-hari yang seperti ini. Kalau ada orang bertanya-tanya, apa sih yang harus saya pegang, Pak? Di hari-hari ini. Dalam Mazmur 73 ayat 1 dikatakan begini. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Bagi mereka yang bersih hatinya. Luar biasa ya. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Bagi mereka yang bersih hatinya. Asaf lagi bilang begini, kalau hati kamu tulus, kamu gak perlu mempertanyakan kebaikan Tuhan buat kamu. Itu sesuatu yang tidak perlu kamu ragukan. Karena Allah itu baik kepada orang yang tulus hatinya. Amin. Kamu gak perlu mempertanyakan. Yang perlu kamu pertanyakan itu justru kalau hatimu gak tulus. Kamu perlu mempertanyakan kebaikan Tuhan buat kamu. Kalau kamu punya hati yang tulus, kamu gak perlu mempertanyakan mujizat Tuhan dalam kehidupan kamu. Gak perlu. Karena kamu tulus.
Allah kita adalah pribadi yang paling hebat dalam mengenali ketulusan dalam hati orang. God is the master of knowing purity. Amin. Nah, waktu saya bahas khotbah purity, wajah Anda yang muncul justru aneh saya. Ya Anda yang balik belakang ini. Iya. Waktu saya bahas purity, wajah kamu itu muncul. Waktu saya lagi prepare bahan kan, Marcel nanya. Bahan ini, and then wajah kamu muncul. Saya nggak tahu kenapa wajah kamu muncul, tapi saya merasa I really don't know karena ya saya juga nggak tahu gitu ya kenapa. Cuman saya coba renungkan, saya coba tanya sama Tuhan kenapa. And then dalam hati saya sepertinya Tuhan lagi bicara begini, ada kegerakan yang baru yang akan memulai dari Dia. Ada satu kegerakan baru yang akan memulai dari Dia. It's a new season. I need a new person. Aku perlu satu orang yang baru yang mau aku bangkitkan. Dan saya merasa bahwa kegerakan yang baru ini akan Tuhan mulai dari kamu. Nggak berarti melangkahi suami, enggak. Tapi I just feel that the grace of God is sekarang tuh lagi ada sama kamu. Ya, saya secara pribadi merasa begitu. Saya merasa Tuhan lagi bawa suami kamu untuk masuk ke dalam satu masa sabatikal. Untuk dia masuk dalam masa untuk memahami kehendak Tuhan lebih lagi. Tapi saya merasa bahwa ada satu kegerakan yang baru yang Tuhan mau mulai dari kamu dan mungkin orang-orang yang bersama dengan kamu. I don't know how God will do it, tapi saya melihat akan ada jiwa-jiwa berdatangan. Ya, mereka berdatangan karena mereka melihat ada satu generasi yang mau bangkit bergerak dalam ketulusan. Saya melihat ketulusan itu yang akan menarik orang untuk datang kepada Tuhan. Saya nggak tahu kenapa Tuhan jadikan kamu gambaran dari ketulusan, tapi ada satu kata yang Tuhan taruh di hati saya adalah begini. She tried to be pure di tengah-tengah keluarganya sendiri. Dan saya mendapati bagaimana kamu menang dalam hal itu. Saya melihat bagaimana kamu bisa menang atau punya ketulusan hati di tengah-tengah keluarga. Kamu coba hidup menjaga ketulusan hati walaupun kamu nggak mudah melakukan itu. Saya merasa as a wife there is something, ada satu beban dalam kamu yang you cannot tell anyone. Tetapi it's your struggle with purity. The purity of your heart. Itu struggle yang kamu hadapi and then Tuhan berkata kamu bekerja lewat dia. Saya merasa selama ini kamu mengamati segala sesuatunya. Dan pada sebuah titik, mungkin kamu juga sudah pernah berpikir untuk menyerah dengan everything about ministry. Maksudnya, udahlah gitu ya. Tapi kalau kamu sampai sekarang, saya merasa Tuhan lagi mau bangkitkan satu generasi itu lewat kamu. Siapa sih nama kamu tuh sebenarnya? Imei Leoni. Ada artinya nggak sih? Oh iya. Apa artinya itu? Cantik. Oke. Ya, I hope itu memang sesuai dengan apa yang mau Tuhan lakuin ya. Saya berdoa supaya, because the true beauty is purity. Alkitab juga berkata kecantikan itu bohong. Kemolekan itu sia-sia. Tapi hati istri yang takut akan Tuhan, itu dipuji-puji. Amin. So, teman-teman, tadi Asaf, dia berkata bahwa kalau kamu punya hati yang tulus, kamu nggak perlu mempertanyakan kebaikan Tuhan. Karena Tuhan itu baik kepada orang yang tulus hatinya. Dia baik kepada orang yang bersih hatinya. Dan hari ini ketulusan itu penting. Kalau kita mau tetap on the track. Karena Asaf memberikan kepada kita satu nubuatan mengenai apa yang akan terjadi di hari-hari yang terakhir. Coba kita lihat di ayatnya yang ke-16. Asaf mengeluh karena dia melihat orang-orang yang tulus hati kok sepertinya nggak dibela sama Tuhan. Orang yang tulus hati kok malah sepertinya mengalami kesulitan. Orang yang tulus hati kok sepertinya kena tulah setiap hari. Ya, dia melihat orang-orang yang nggak tulus tuh kok malah happy, malah kaya raya, malah gemuk, malah punya ini, punya itu, malah nggak ditimpa kesusahan, malah nggak ribet hidupnya. Keluarganya kayaknya bahagia. Asaf lihat kok orang tulus kok malah begini nasibnya. Tapi ketika Asaf bergumul,
Dia melihat di dalam ayatnya yang ke-16 sebuah jawaban daripada Allah. Satu jawaban yang menjadi jawaban Tuhan buat Asaf. Tuhan bilang begini, ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, kata Asaf, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, engkau jatuhkan mereka sehingga mereka hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang. Jadi Asaf lagi bilang begini, di hari terakhir, orang-orang yang tidak tulus itu akan tergelincir dan jatuh. Dan Tuhan bilang sama Asaf, karena Asaf bilang di ayatnya yang kedua, aku sedikit lagi aku tergelincir. Nyaris aku terpeleset. Kenapa? Karena aku cemburu kepada orang-orang fasik. Jadi ketika Tuhan bilang sama Asaf, Asaf, aku nggak mau kamu tergelincir dan jatuh. Aku mau kamu tetap hidup dalam ketulusan. Karena aku baik kepada orang yang tulus. Nah sekarang saya mau tutup dengan to the point begini aja. Kalau kalian orang yang tulus, kenapa malu-malu? Apa yang kalian takutkan? Kalau kamu tulus, apa yang membuat kamu nggak berani melangkah, bergerak untuk sesuatu yang jauh lebih besar? Karena yang nggak tulus saja berani. Lalu kenapa yang tulus malu-malu? Kenapa yang tulus menahan diri? Kenapa yang tulus banyak pertimbangan, banyak pemikiran? Kenapa yang tulus kok takut A, takut B, takut C? Kalau hati kamu tulus, apa yang kamu takuti? Orang tulus adalah satu-satunya orang yang nggak bisa diintimidasi oleh apapun. Because your intimacy cannot be broken by intimidation. Karena keintimanmu dengan Tuhan membuatmu nggak bisa diintimidasi oleh siapapun. Orang yang nggak tulus gampang diintimidasi. Tapi orang yang tulus dia nggak takut sama apapun. Dia nggak bisa terintimidasi oleh apapun. Dia nggak bisa dijatuhkan oleh omongan siapapun. Karena tulus. Dan dia tahu bahwa dia bertanggung jawab sama Tuhan. Sehingga Asaf bilang, aku masuk ke dalam tempat kudus, baru aku dapat jawaban dari Tuhan. Dengan kata lain begini, kalau Tuhan tahu aku nggak tulus, aku akan jatuh dan tergelincir. Tapi kalau Tuhan tahu aku tulus, Dia akan jaga aku untuk tetap berdiri teguh melewati apa. Amin. Sehari ini kalau saudara tulus, apa yang saudara takutin? Takut gagal. Memangnya ada apa dengan kegagalan bagi orang tulus? Janji Tuhan 7 kali kamu jatuh, kamu bangkit. Kalau kamu tulus, apa yang kamu takuti? Penilaian orang? Pendapat dari orang? Apa yang kamu kan tulus hatinya? You do something not for yourself. Untuk Tuhan. Apa yang membuat kamu malu kalau kamu tulus? Harusnya gak ada. Saya ngobrol sama istri saya karena kami cukup melewati perjalanan pelayanan ini cukup panjang dan saya sempat ngobrol sama istri saya begini. Saya pernah pengalaman, saya ini suka berapologetik dengan Tuhan. Artinya saya suka bersifat ofensif sama Tuhan dengan harapan dia mendefense dirinya dengan firman gitu ya. Jadi saya serang terus dia gitu. Nah salah satu pertanyaan saya sama Tuhan begini, Tuhan, saya sama istri bilang begini, kenapa sih suka ada orang bilang Tuhan tuh belum kasih sama kamu karena kamu belum siap? Saya bilang it doesn't make sense for me. Karena siap apa enggaknya itu kan itu relatif. Banyak orang yang belum siap dipercaya sama Tuhan. Maksudnya contohnya, kenapa kamu married umur 32 tahun? Ya karena kamu di Tuhan tunggu sampai kamu siap. Lah orang yang umur 22 tahun aja belum siap juga nikah kok. Ujung-ujungnya kan siap juga. Saya tuh orang yang suka berargumen sama Tuhan. Saya suka punya jawaban balik kalau Tuhan kasih jawaban. Makanya pendeta tuh gak suka sama saya karena begitu. Saya kalau duduk jadi jemaat, saya lebih banyak berargumentasi dengan khotbahnya.
Tapi dengan harapan supaya kalau saya berargumentasi dengan khotbah yang disampaikan, saya kalah, saya tunduk. So I keep questioning about everything. Salah satunya saya tanya begini, kenapa harus nunggu? Tuhan tuh baru kasih kamu sekarang rumah karena ya sekarang ini mungkin baru kamu siap. Bahkan dari dulu juga ada orang gak siap juga dikasih rumah. Susah amat sih. Itu gak, it doesn't make sense. Gitu. Sampai lewat pertanyaan demi pertanyaan. Tuhan kasih saya sebuah pewahyuan unik begini loh. Coba kamu runut semua pengalaman kamu sampai sekarang. Kamu melihat tidak satu jalur yang begitu unik, istimewa, yang cuma kamu jalani. Itu yang membuat kamu confidence bahwa jalan hidup kamu ditentukan oleh Tuhan. Terus saya renungin, iya ya. Kalau saya mulai runut perjalanan saya, pengalaman saya berkat Tuhan di usia-usia tertentu. Yang saya bilang tadi, kenapa di usia segini, karena dari muda. Saya baru melihat jalur Tuhan. Dan Tuhan bilang begini, itu loh. Yang nanti waktu kamu mau menghembuskan nafas, itu yang membuat kamu confidence bahwa jalan hidupmu telah dituntun oleh aku. Bahwa kamu punya satu perjalanan yang unik di dunia ini, yang menjadi bukti tanganku ada atas kehidupan kamu. Karena kalau hidupmu sama dengan orang lain, apa yang mau kamu tunjukkan nanti? Nothing. So, saya renungnya seperti ya. Memang dia mau kasih kapan aja sih bisa, tapi kenapa dia tunggu sampai waktu tertentu to give it to me? Kenapa dia tunggu sampai waktu tertentu untuk menggenapinya sama saya? Karena dia mau saya lihat pola. Ketika saya mundur, saya lihat gambaran besar. Oh ini Tuhan begini caranya. Oh ini jalan ini luar biasa sekali ini. Kalau saya desain sendiri nggak mungkin begini. Kalau saya desain sendiri pasti begini nih, terus. Karena saya desain sendiri. Tapi karena saya nggak desain sendiri, jalan jadi begini nih. Turun lagi. Dan saya melihat, ternyata hidup saya benar-benar dituntun Tuhan. Saya mau tanya, apa kesaksianmu? Sehingga kamu tahu hidupmu dituntun Tuhan. If your life is so flat, nothing. Apa? Makanya Daud berkata, Kaulah penulis hidupku. Hanya Kau yang buat segalanya baru. Engkau di dalamku. Dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu. Untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku. Dan ku ada dalammu. Kini ku datang cari wajahmu. Ada nggak jejak tangan Tuhan dalam hidup saudara? Kalau ada, itu yang membuat kamu berbeda. Kenapa harus tunggu sampai 35 baru married? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Kenapa harus tunggu sampai 45 tahun baru punya rumah? Kenapa tidak juga? As long as God's plan for me, I accept it. Kenapa baru nunggu umur 38 baru bisa punya anak? Kenapa tidak? Selama itu bagian dari rancangan Allah, saya lebih berbahagia karena melihat tangan Tuhan dalam hidup saya. Makanya Tuhan mikirin saudara lebih banyak daripada saudara mikirin Tuhan. Dan kita nggak pernah bisa ngalahin dia. Amin. So hari ini saudara sedang ada dalam fase kehidupan yang mana? Apakah saudara sama seperti saya? You keep questioning God. Argumentasi dengan Tuhan. Kalau ya diteruskan aja itu. Nggak masalah berargumentasi sama Tuhan, terusan aja. Silakan. Tapi kalau nanti udah kalah, terima kekalahan kamu. Dan tunduklah kepada Tuhan.
tunduk dan sadari bahwa iya Tuhan, after saya questioning Tuhan, saya argumentasi sama Tuhan, saya marah-marah sama Tuhan, akhirnya saya ngerti. Saya ngerti, selama ini saya yang salah dalam memahami pikiran Tuhan buat hidup saya. Amin. Amin. So hari ini mau nggak di antara kita, saudaraku, di hari ini kita sama-sama datang sama Tuhan. Kita minta Tuhan untuk meneguhkan hati kita kembali. Kita buat Tuhan untuk membuat kita menyala-nyala kembali sama Dia. Bergairah kembali sama Tuhan. Dan terlebih dari apapun, saya rindu lewat komunitas ini itu bangkit satu generasi yang tulus hatinya, yang nggak cari apa-apa kecuali kita mau memenangkan jiwa-jiwa buat Tuhan. Itu aja, saudara. Kita menangkan, kita bawa mereka berjumpa dengan Tuhan. Kalau saudara punya hati tulus, Tuhan itu akan baik sama saudara. Amin. Apa pergumulan saudara sekarang? Apa yang menjadi beban saudara hari ini? Tuhan baik sama saudara. Kalau saudara tulus hatinya, saudara akan mengalami dan melihat kebaikan Tuhan. Dan saya nggak ragu akan hal itu.